Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kembali lagi kita masih ngebahas materi CCNA. Nah, tapi sekarang kita lanjutlah next level. Nah, jadi di video-video sebelumnya itu kita sudah ngomongin, juga ngepraktikin teori-teori sama praktek untuk bab switching. Bab switching. Ini ya. Dari awal kita sudah nge-lab VLAN, ada DHCP, Telnet, SSH, STP sampai Ether channel. Nah, serta STP ya, STP juga sudah kita omongin. Nah, sekarang kita lanjut ngebahas di bab routing. Oke, bab routing. Kita masuk bab routing. Langsung aja kita bahas nih. Jadi pertanyaan pertama, routing itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi routing itu mudahnya adalah protokol yang berfungsi untuk menghubungkan antar jaringan. Nih. Jadi itulah routing. Coba kita tulis di sini, kita rangkum ya. Routing. Nah, jadi routing di sini adalah untuk menghubungkan wait. Nah, ini more clear lah. Untuk menghubungkan antar jaringan yang berbeda. Nah, itulah fungsinya fungsinya routing nih, mudah kan? Jadi maksudnya jaringan yang berbeda itu gimana? Coba kita bikin ilustrasi contoh. Kita gambar di mana? Di Canva lah, kita bikin Canva. Tolong dong cepet. Oke. Kita pasang whiteboard. Nah, jadi routing itu gimana? Nah, jadi coba kita pasang sebuah laptop. Oke. Router juga sebuah router. Dan another laptop and another router lah. Salah nih. Nah, ini gambaran routing dulu ya. Dikit sneak peek tentang routing. Nah, jadi maksudnya gimana? Nah, jadi kan pada dasarnya tuh hakikatnya jaringan tuh harus terhubung satu sama lain. Jadi semuanya tuh harus connected. Kayak kita main YouTube kan harus connected sama YouTube-nya. Berarti kita main WhatsApp, kita harus connected sama WhatsApp-nya. Juga connected ke HP orang. Tergantung kita WA-an sama siapa. Nah, jaringan tuh juga gitu. Jadi dalam jaringan tuh semuanya harus terhubung, harus connected. Nah, tapi gimana sih connectingnya kan? Jaringan tuh beda-beda. Jaringan tuh kan luas tuh. Misalnya ada jaringan punya kita di sini. Misalnya ini mudahnya nih jaringan rumah nih. Jaringan rumah. Kita tandain pakai warna biru. Nah, ini jaringan rumah. Terus ada juga jaringan sekolah. Ini jaringan sekolah. Pakai warna oranye. Warna kuning nih. Nah, jadi antara jaringan yang berbeda itu terhubung nih. Jadi sebenarnya dia belum terhubung. Jadi antara jaringan yang berbeda itu dia nggak bisa connected sebelum adanya yang namanya routing. Jadi fungsi routing di sini apa? Yaitu dia untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Nih, di sini ada routing. Nah, routing inilah yang menghubungkan antara jaringan rumah di sini sama jaringan sekolah tuh, warna oranye. Nah, jadi kalau tanpa adanya routing, itu dua-duanya nggak bisa terhubung. Laptop di sini nggak akan bisa terhubung sama laptop di sini. Nah, langsung aja kita lihat lagi. Masih banyak teorinya.
Jadi dalam routing itu umumnya ada dua metode untuk melakukan routing, dua metode untuk menghubungkan antar jaringan. Yang pertama ada statik. Jadi statik itu di sini, ini yang bakal kita bahas. Yang kedua ada dinamik. Jadi ada statik, ada dinamik. Nih metode satu statik, dua dinamik. Nah, itu metodenya. Kita bakal fokus di sini sama yang statik. Nah, statik di sini itu berarti proses routing di mana admin mendaftarkan network ke dalam routing table secara manual. Jadi di sini routingnya tuh kita yang nentuin gitu. Kan gini nih. Jaringannya beda. Jadi yang ngasih tahu router itu kita sendiri. Router, kamu terhubung ke network sono lewat jalur yang ini misalnya gitu. Nah, itu kalau routing statis misalnya gini nih. Jadi jalur gimana, ini kan sumber nih. Ini sumber, ini tujuan. Nah, kalau kita pakai routing statis berarti kita ngasih tahu si router tujuannya di mana, terus harus lewat mana. Misalnya saya mau routing statis, kasih taunya gini. Router, kamu dari A ke B ngejangkau B lewat jalan bawah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya gini. Nah, itu kalau routing statis. Jadi kita tentuin secara manual. Nih, itu salah satu cara yang paling simpel ya. Nah, routing statis ini ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya apa? Nah, kelebihannya jadi si routernya bakal ringan, kinerjanya ringan. Karena jadi dia sudah kita kasih tahu jalannya gimana. Kalau mau ke sini lewat sini, ke situ lewat situ. Jadi si router nggak perlu mikir lagi, cukup menjangkau network yang kita tentuin dari jalan yang kita tentuin, rute yang kita tentuin. Nah, terus juga dia menghemat sama bandwidth. Hemat bandwidth karena nggak perlu ada bandwidth tambahan untuk pemilihan paket ya, pemilihan routing. Nggak kayak dinamik ya. Terus juga dia bakal memperoleh informasi isi dari tabel routing waktu tukeran paket. Terus juga lebih aman karena routing status ini kita yang tentuin, jadi ya bakal dia pakai jalan itu aja, bakal pakai metode yang kita tentuin. Jadi nggak ada interferensi dari luar lah, nggak ada gangguan dari luar. Nah, terus yang terakhir administratornya bebas menentukan jalur jaringan. Ya, sesuai kita ya. Tentunya kekurangannya, kita ini benar-benar harus tahu komplit segala informasi tentang jaringan kita. Dia juga bisa untuk jaringan skala kecil, karena kalau kita jaringan skala besar, kita tuh harus benar-benar ingat semuanya, semua IP yang ada di interface, semua network, semuanya harus kita ingat. Nah, ini juga konfigurasinya lebih rumit kalau banyak komputer yang terhubung. Waktu konfigurasi lebih lama, terus kalau ada jalur yang rusak akan terhenti. Nah, karena dia terpaku sama apa yang kita kasih tahu ya. Misalnya jadi kalau kita pakai jalur yang merah ini, nah dia bakal pakai jalur itu terus dari awal sampai akhir. Resikonya gimana? Jadi kalau misalnya putus di sini, ya jaringannya bakal putus. Nggak bisa berfungsi. Nggak ada sistem perpindahan jalur otomatis gitu, nggak ada. Nah, coba aja langsung kita coba praktekin. Kita praktek dibuka Cisco Bucket Tracer kita. Kita mulai konfigurasi. Nah, di sini kita sudah main jaringan yang beda. Kita pakai topologi sederhana dulu. 1, 2. 1 ada router 0, router 1. Di sini ada laptop klien. Nah, kita hubungin semuanya sampai komplit lengkap gini. Nah, gini ya. Terus another information. Jadi routing ini dia tuh cuman bisa dilakukan oleh perangkat layer 3. Nih, yang bisa melakukan routing adalah perangkat dengan fungsi OSI layer 3 network. Salah satunya ya router. Selain router ada apa? Ada juga MLS. Jadi di sini kita makanya router.
Kalau pakai switch bisa nggak routing pakai switch? Nah, misalnya kita mau pakai switch di sini, kita nyuruh dia ngelakuin routing, nggak bisa dong. Dia nggak punya kemampuan untuk routing. Nanti langsung aja kita mulai. Di sini pertama kita tentuin dulu networknya, jaringannya. Jadi sini ada berapa jaringan, kita buat di sini ada jaringan 3 jaringan lah. Jaringan 1 salah, sorry. Ini jaringan 2 di sini. Terus jaringan 3 di sini. Nah, ini ada 3 jaringan tadi. Jaringannya nomornya berapa, networknya berapa. Di sini 10 10 10 0. Ini ya 10 0. Nah, ini 20 20 20 0 24. Terus yang terakhir di sini ada 30 30 30 30 0. Nah, ini 3 jaringan kita. Nah, langsung aja kita konfigurasiin. Kita masuk di router 0. Jadi di router 0 ini kita ngapain? Kita nyalain dulu. Masuk di enable. Aduh, ya Allah, salah tulis. Kita mulai konfigurasi ya, enable. Ya, apa sih? Enable. Susah amat. Enable. Aduh, sorry. Ini tangannya nggak fokus. Enable. Configure terminal. Dan di sini kita masang dulu IP address, kalian aktifin semua interface-nya. Pertama interface FA00. Nih, kita pilih kabel yang arah ke bawah. Kita kasih IP address 10.10.10.1 255.255.255.0. Kita nyalain juga no shutdown. Jadi kalau router itu dia kabelnya awalnya kondisinya mati, harus kita nyalain dulu ya, itu diingat. Statusnya juga kelihatan dia, kalau kabel mati itu dia lampu linknya tandanya warna merah terus segitiga ke bawah. Kita lanjut di IP yang atas 21. Kita nyalain. Nah, masih mati ya. Kita lanjut di router 1, router selanjutnya. No enable configure terminal. Terus kita kasih nama lah, router kanan. Interface kita pilih kabel yang FA00 dulu. Yang di atas tuh ya kabelnya. IP address kasih nomor 20 20 22 0. Jangan lupa dinyalain. Nah, tuh kabel atas linknya udah nyala. Lanjut ke interface FA01. Kasih IP address 30.30.30.2. 1 ya, salah. 255.255.255.0. No shutdown. Nah, udah aktif semua. Sekarang kita routingnya. Jadi routing itu gimana konsepnya? Nah, jadi di sini kita ambil salah satu router. Kita ambil sudut pandang salah satu router. Ini bisa ditutup nggak? Nah, jadi gini nih. Ini kan jaringannya nih. Coba kita jadi salah satu router. Contoh di sini kita jadi router 0 dulu. Nah, jadi maksudnya routing ini gimana, kan dia menjangkau network yang tidak terjangkau tuh. Kita lihat network yang tidak terjangkau tuh maksudnya yang mana untuk si router 0 ini. Nah, jadi di si router 0 ini dia punya dua network. Dua network itu dari mana? Kita lihat di interface yang terhubung. Nah, ini kan dia terhubung ke network 20.0. Berarti dia punya network 20.0. Selain 20.0 ada lagi, dia terhubung juga ke network 10.0. Nah, berarti network 10 sama 20 ini dia merupakan network yang
terhubung langsung sama si router 0. Berarti network yang aslinya artinya tuh network ini tuh dimiliki sama si router. Nah, jadi kalau dimiliki perlu routing nggak? Nah, jawabannya enggak. Dia nggak perlu routing lagi karena dia sudah terhubung langsung. Nggak perlu dikasih tahu. Nah, jadi kita routingnya kemana? Nah, network selain yang dua ini. Selain 1, 2, network mana lagi? Nah, di sini ada network 30. Dimana network 30 ini nggak terhubung sama sekali sama router 0 ya. Nih lepas. Dia terhubungnya sama si router 1. Nah, makanya si router 0 ini perlu melakukan routing ke network 30. Nah, disinilah kita gunakan static routing. Coba deh, kita testing dulu tanpa routing. Laptopnya kita kasih IP 22 gateway-nya jangan lupa kita kasih di sini IP-nya si router 0. Ini juga kalau ini 30 30 32 255 255 250 30 30 31. Nah nih ya, jadi kalau kita kasih paket dia dari laptop ke router nggak kelihatan nih. Nah, ini laptop ke router nih bisa dari laptop sekarang dari laptop ke router yang satunya. Nah, dari situ aja udah nggak bisa karena si laptop ini dia nggak terhubung ke jaringannya router 1. Nah, langsung aja lah kita routing biar semuanya terhubung, biar semuanya bisa komunikasi di sini. Nah, perintahnya itu IP root. Nah, ini ya kalau yang statis. Ini kita di router mana dulu? Di router 0. Berarti router 0 tadi dia yang ini nih. Dia butuh routing kemana? Nah, di sini kita harus tahu network yang mana yang butuh routing. Jawabannya dia butuh routing ke network 30 nih, karena nggak terhubung. Dikasih tahu jalan lah bahasanya. Nah, jadi kita kasih tahu dia router 0 kamu ngejangkau network 30 lewat sini, lewat router 1. Nah, jadi kalau kita static routing itu kita ngasih tahu juga jalannya lewat mana. Maksud kita kasih tahu gateway-nya, jalur ke network tujuan. Jadi untuk ke network sini kita harus melalui route 1. Nah, itu IP-nya berapa kita tulis. Nih, pertama kita network tujuannya dulu. 30 30 30 0. 255 255 255 0. Terus gateway-nya. Nah, gateway-nya itu berarti tadi di sini nih. Di sini tuh IP-nya berapa? Harus diingat di si interface FA00. Karena dia sebagai jembatan untuk si ini bisa ke sini. Kan jalannya lewat sini tuh. Nah, lewat situ masuk ke network 30. Di situ tadi tuh nomornya IP address-nya 20.20.20.1. Salah. 21 itu ini ya IP-nya router ini sendiri. 22 yang benar. Nah, itu dia. Saya cek bentar. Kalau salah. Nah, itu benar ya, ini udah kepasang nih. 22. Nah, gitu juga buat si router 1. Router 1 gimana? Kita sesuaiin sama kondisi routernya. Di sini sekarang kita jadi router 1. Router 1 yang network yang dia miliki berarti 1, 2. Dia butuh terhubung kemana? Butuh terhubung ke 10.0. Cara terhubungnya gimana? Nah, dia harus menjangkau 10.0 lewat router 0. Berarti lewat interface ini nih. Lewat sini dia menjangkau network ini. Nah, oke, langsung aja kita tulis. Kamu menjangkau network 10 10 10 0. Sabar lupa. IP root 10 10 10 0. Jangkau ke situ. Jangan lupa ini flash 24 ya, 255 255 255 0. Terus tadi gateway-nya 20 20 21. Nih. Nah, udah gitu aja. Itu routing dari jaringan sederhana ini. Sekarang kita tes. Tadi kan dari laptop 0 ke sini nggak bisa tuh. Tadi dari sini ke sini aja nih nggak bisa nih. Nah, sekarang habis di routing apakah dia bisa? Kita coba. Laptop 0 kirim paket ke router. Nah, hasilnya sukses.
terus pengecekan finalnya kita dari laptop 0 ke laptop 1. Coba kita ping 0 ke 1. Nah, udah gagal guys, kita ulangin coba. Nah, sukses. Kita ping ke situ. Nah, sukses. Coba sebaliknya dari laptop 1 ke laptop 0. Nah, benar sukses juga. Nah, jadi gitu ya. Jadi dengan adanya routing baru jaringan yang beda-beda gitu bisa komunikasi. Nah, ini praktek static routing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Maaf kalau banyak salah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.